kembali bersama dengan saya, Yawan. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa, amin. Dimanapun saudara berada pada saat-saat seperti ini, daripada kita melihat WhatsApp, dengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, penyertaan-Mu akan menyertai berkati. Hikmat-Mu menuntun setiap kami Bapa. Berikan pada setiap kami roh hikmat pewahyuan, sehingga dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, mereka boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu. Lakukan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Bapa. Bukan hikmat manusia yang kami mau dengar, tapi firman-Mu yang kami butuhkan. Berbicara kepada setiap kami, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau datang kembali bersama dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Saya tunggu saudara untuk bisa menemukan ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan buat saudara. Firman-Nya berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atas-Mu." Amin. Bangkitlah. Hari ini saya mengajak saudara, firman-Nya berkata, bangkitlah. Judul khotbah saya, sharing kita pada saat pagi hari inilah bangkitlah. Saudara, bangkitlah. Artinya kita sudah ada dalam keterpurukan dan Tuhan perintahkan kepada setiap kita, "Hai, bangkitlah. Bangkitlah." Saudara, kalau saudara mendengar perkataan atau perintah daripada Tuhan, bangkitlah, reaksi kita seperti apa? Bangkitlah dari keterpurukanmu. Bangkitlah dari problem dan masalahmu. Bangkitlah dari sakit penyakitmu. Bangkitlah dari problem pergumulanmu. Seringkali waktu tantangan Tuhan datang kepada setiap kita, "Hai, bangkitlah." Reaksi ada dua. Reaksi kita yang pertama adalah kita langsung bangkit, meresponi panggilan daripada Tuhan, bangkit. Yang kedua, seringkali kita tidak langsung untuk meresponi. Karena apa? Karena situasi, keadaan sudah terlambat. Hari ini saudara, apapun dan dimanapun kau berada, situasi yang menguasai saudara, firman-Nya berkata, bangkitlah. Ada amin? Itulah indah firman Tuhan berkata, mengajar kepada setiap kita, bangkitlah, menjadi teranglah. Menjadi teranglah. Karena itulah perintah daripada Tuhan untuk kita semuanya bangkit. Hidup adalah pilihan. Saudara mau bangkit atau saudara tidak mau bangkit. Pilihan. Jangan salah pilih. Saudara, saya katakan sebagai hamba Tuhan, jangan salah pilih. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, itu karena pilihan kita di masa lalu yang salah. Pilihan kita di masa lalu yang salah, hari ini kita mengalami problem, masalah, atau sukacita. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita seperti apa. Oleh karena itu, jangan salah pilih. Pilihanmu hari ini menentukan masa depanmu seperti apa. Apapun keadaanmu, kita tidak bisa. Kita harus ambil satu keputusan. Kita harus memilih. Hati-hati. Itu yang terjadi. Saudara sadar atau tidak sadar? Hidup kita diperebutkan. Siapa yang memperebutkan hidup kita? Satu, iblis mau merebut kita kembali. Iblis mau merebut kita kembali. Dan Tuhan tidak mau kita direbut. Dan disinilah kekuatan-kekuatan mempromosikan. Kekuatan-kekuatan mempromosikan kekuatan masing-masing. Iblis mengungkapkan, iblis menyatakan betapa dia hebat, dia kuat, dia luar biasa. Tuhan juga supaya kita mengambil satu keputusan yang benar. Siapa yang kita akan pilih? Saudara ingat
pergi ke showroom mobil, di mana perusahaan-perusahaan mobil banyak di sana. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba untuk supaya menarik. Bagaimana cara mereka menarik perhatian supaya mereka pengunjung bisa datang, pembeli bisa datang. Mereka memberikan diskon besar-besaran. Mereka memberikan hadiah-hadiah langsung. Dan tanpa mereka, saya juga lagi bingung. Yang dijual mobil, yang dipajang perempuan-perempuan cantik yang seksi. Itu merupakan daya tarik masing-masing untuk menarik pelanggan, untuk menarik pembeli, untuk bisa datang ke sana. Untuk bisa datang, berkunjung, dan membeli. Saudara, hati-hati pilihan kita. Setan dan Tuhan beda sekali. Setan seringkali memberikan hadiah kepada kita. Bungkus seperti memberikan hadiah kado kepada saudara dan saya. Bungkus kadonya luar biasa, indah luar biasa. Dalamnya busuk. Kita tertipu oleh penampilan luar daripada setan iblis. Tapi Tuhan luar biasa. Mungkin waktu Tuhan memberikan kado buat saudara dan saya, bungkusannya cuma sederhana, koran yang sepertinya tidak ada harganya. Saudara, jangan melihat luar, isi yang di dalam kado, emas, berkat yang luar biasa. Amin. Itulah Tuhan kita. Saudara, hari ini coba kita mau belajar, pilihan kita di mana? Waktu kita diperhadapkan dengan problem dan masalah, pilihan kita jangan sampai salah. Saya bawa saudara ke dalam firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 20 sampai dengan 24. Ada satu pembelajaran yang luar biasa. Ada satu pembelajaran yang luar biasa yang memberkati saya dan memberkati kita pada hari ini. Markus 9 ayat 20 sampai dengan 24. Saya bacakan buat saudara. Firman-Nya berkata, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sampai di situ saudara. Lihat, di sini saudara, coba kita pelajari. Ada dua kekuatan yang berusaha untuk menarik dan mereka mempertontonkan. Mereka mempertontonkan kekuatannya yang luar biasa. Iblis mempertontonkan kuasanya, kekuatannya luar biasa pada ayat 22. Tadi ayat 20 sampai dengan 22. Iblis mempertontonkan kekuatannya. Apa yang dipertontonkan? Lihat 20. Roh itu melihat Yesus. Anak itu segera diguncang-guncangnya. Lihat, anak itu diguncang-guncangnya. Terus, dan anak itu terpelanting ke tanah. Dan anak itu terguling-guling di sana. Sedang mulutnya berbusa. Saudara, kalau kita melihat keadaan anak kita dalam keadaan seperti ini, anak kita berbusa, terperanting, berteriak, saudara. Dan lagi 21, Yesus bertanya kepadanya, kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Lihat, sejak masa kecil, anak itu dikuasai oleh roh. Dan hari itu, dipertonton kekuatan setan. Diguncang-guncangkan, diguling-guling di sana, mulutnya berbusa. Saudara, ini yang terjadi. Dan 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, iblis mempertontonkan kekuatannya yang luar biasa. Sejak lahir pikiran kita berkata, sudah tidak mungkin, ini parah, ini sudah terlambat, ini sangat parah sekali. Saudara, ini yang terjadi, yang menguasai. Tetapi
Itu kekuatan iblis mempertonton. Sekarang Tuhan bertanya di dalam ayat 24. Kita lihat di dalam ayat ke-24-nya. 23. Lihat, kita lihat ayat 23-nya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lihat. Di sini Tuhan mengkonfrontir dari versi ayat itu. Katamu, firman-Nya berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katamu jika engkau dapat, saudara, lihat, iblis mempertontonkan kekuatan yang luar biasa. Tuhan berkata, apa katamu? Kalau kau percaya, kau sanggup, kau mampu. Saudara, pilihan di tangan si ayah itu. Ada dua. Yang pertama, yang dia lihat kekuatan iblis yang luar biasa. Atau apa yang dia percaya bahwa Tuhan mampu dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Mana pilihannya? Yang mana yang akan dipilih oleh ayah itu? Dan yang mana yang akan dipilih oleh saudara? Saat saudara menghadapi masalah, saudara melihat kenyataannya sudah bangkrut, sudah habis, sudah parah, sudah terlambat. Atau saudara percaya bahwa Tuhan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kalau saudara kehilangan harta, saudara kehilangan banyak. Kalau saudara kehilangan kesehatan, saudara kehilangan lebih banyak lagi. Tapi kalau saudara kehilangan namanya pengharapan, saudara kehilangan segala-galanya. Hati-hati. Itu tipu muslihat daripada iblis. Membuat kita, harapan kita berkata, ya sudah terlambat. Anak itu sudah parah. Anak itu sudah dari bayi seperti ini. Saudara, pilihan di tangan saudara dan saya. Ingat, kehilangan harta, kehilangan banyak. Tetapi selama pengharapan kita masih ada di dalam Dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kehilangan kesehatan, selama pengharapan kita masih ada di dalam Dia, apa yang sukar bagi Tuhan untuk bisa menyembuhkan? Apa yang sukar bagi Tuhan mengenai sakit penyakit ini? Yang ketiga, kalau pengharapan kita sudah hilang, segala-galanya yang ada cuma yang ada putus asa. Percuma aku berdoa, percuma aku ibadah, percuma aku memuji menyembah. Kenyataannya, saudara, inilah. Hati-hati. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Ayat 25, ayat 24. Firman-Nya berkata, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lihat, akhirnya orang tua itu mengambil satu keputusan yang benar. Dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Inilah keputusan yang sangat berani buat si orang tua ini, buat ayah ini. Saya teringat dengan firman Tuhan yang berbicara 2 Korintus 5 ayat 7, firman-Nya juga dengan indah berkata, firman-Nya mengajar kepada setiap kita. 2 Korintus 5 ayat 7 ini ayat hafalan kita. Firman-Nya 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang tua ini dia percaya, bukan karena dia melihat. Saudara, siapapun kita di tempat ini, saat kita diperhadapkan dengan kenyataan, situasi, kondisi seperti itu, sudah parah, digoncang-goncang, mulutnya berbusa, sejak lahir, sudah tidak mungkin lagi. Saudara, ingat, siapa Tuhan? Baca firman Tuhan. Orang sakit kusta, Tuhan berkata, jadilah tahir. Orang buta sejak lahir, orang tuli, orang bisu, orang mati, busuk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pakai obat, tidak pakai operasi. Cuman Tuhan berkata, apakah engkau percaya? Apa yang kau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Aku ingin sembuh, jadilah sesuai imanmu. Semuanya terjadi. Saudara, inilah yang terjadi. Bangkit. Seberapa parahnya pun engkau hari ini, saya berkata sebagai hamba Tuhan, bangkitlah. Saudara, negara kita dalam keadaan seperti ini. Virus corona sebegitu luar biasanya. Saat-saat seperti ini adalah saat di mana iblis sedang mempromosikan, sedang memamerkan kekuatan yang luar biasa. Hari-hari kita tidak pergi kemana-mana, cuma dapat kiriman dari teman, dari sahabat, dari saudara, yang mati, yang sakit, yang terkontaminasi, yang seperti ini, ada lockdown, ada ini, ada ini. Saudara,
Dengan kata lain, iblis sedang memamerkan kekuatannya. Lihat kematian, lihat maut sedang menjerang, lihat kehebatannya. Sepertinya Tuhan kita tidak ada artinya. Sepertinya Tuhan kita tidak berdaya. Saudara, bangkitlah. Bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Firman-Nya, ingat, yang menjadi pegangan buat saudara dan saya, Mazmur 11 ayat 6. Kita lihat Mazmur 11 ayat 4 maksud saya. Mazmur 11 ayat 4. Kalau saudara dalam keadaan gelisah, kalau saudara dalam keadaan takut melihat keadaan seperti itu, lihat Mazmur 11. Saudara, Mazmur 11 ayat 4. Saya bacakan buat saudara. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Artinya dengan kata lain, kalau Tuhan bait-Nya masih ada di sana. Kalau Tuhan bait-Nya ada masih di tempat kudusnya, saudara, dan tahtanya masih di surga. Artinya otoritas kuasa kalau masih ada di tangan Tuhan, maka Tuhan tertuju kepada setiap kita. Pembelaannya tidak pernah akan terlambat. Percayalah. Bangkitkan imanmu. Virus corona boleh sebegitu hebat luar biasa, tetapi satu hal, Tuhan kita lebih hebat lagi. Siapapun kita di tempat ini, apapun keadaan kita, jangan terpuruk. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau bangkit atau saudara tidak mau bangkit. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, bangkitlah. Karena apa? Karena yang pegang otoritas adalah Tuhan kita luar biasa. Ada amin? Haleluya. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kepada setiap kami. Seberapa hebat dan besarnya, seberapa hebat dan kuatnya virus corona Tuhan. Tuhan kami lebih hebat daripada segala-galanya. Tuhan kami mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati setiap mereka. Bukan sekedar untuk mengisi pengetahuan mereka, tetapi menjadi kekuatan buat setiap mereka. Menjadi remah. Karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun mereka berada, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Lindungi, jagai usaha, pekerjaan, karir, bisnis, toko, pabrik mereka diberkati. Siapapun yang bernaung di tempat mereka Tuhan, karena ada orang benar di sana yang berdoa, semuanya diselamatkan, semuanya dilindungi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Firman Tuhan sudah disampaikan dan kita akan berjumpa dalam sesi-sesi yang berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.